Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Uh, Baik, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengikuti pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan matkul bahasa Indonesia dalam materi pedoman penulisan transliterasi Arab Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Abdul Kahfi Amrullah SPDI MPDI. Baik, langsung saja ke latar belakang. Dalam perkembangan kebudayaan manusia, salah satu unsur yang sangat penting bagi keberlangsungan kebudayaan adalah bahasa, karena dengan bahasa dapat membantu individu untuk berinteraksi dengan individu lainnya. Setiap kelompok masyarakat atau bangsa memiliki bahasa yang berbeda, sehingga bahasa yang digunakan pun beraneka ragam. Oleh karena itu diciptakanlah metode transliterasi sebagai salah satu cara untuk memudahkan seseorang dalam memahami bahasa asing. Salah satu metode transliterasi yang digunakan adalah transliterasi Arab Indonesia. Transliterasi huruf Arab ke Latin dalam bahasa Indonesia diatur dalam Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Kebudayaan nomor 158 tahun 1981. Transliterasi merupakan salah satu program penelitian yang pelaksanaannya dimulai pada tahun 1983 untuk mencapai rumusan yang baik. Lalu, apa itu transliterasi? Transliterasi berasal dari kosakata bahasa Inggris yaitu transliteration yang berarti peralihan, perpindahan, atau pergantian. Jika diartikan yaitu penyalinan dengan mengganti huruf dari suatu bahasa ke suatu bahasa yang lain. Apa tujuan dari transliterasi tersebut? Tujuannya yaitu untuk membantu seseorang dalam pelafalan bahasa asing dan mengantisipasi kesalahan dalam membacanya, serta dapat mempermudah seseorang dalam menyusun karya ilmiah. Tadi sudah kita bahas tentang apa itu pengertian transliterasi. Selanjutnya kita harus mengetahui juga apa itu pengertian dari transliterasi Arab Indonesia. Transliterasi Arab Indonesia yaitu penyalinan lambang bunyi huruf Arab ke dalam sistem penulisan huruf Latin dengan tujuan yang pertama, dapat membantu umat Islam bagi yang belum memahami huruf Arab apabila ketika itu dia membaca buku-buku Islami yang berbahasa Arab. Yang kedua, untuk penulisan bidang keagamaan atau bidang studi tertentu. Apa saja yang mencakup di dalam transliterasi Arab Indonesia? Rumusan pedoman transliterasi Arab Indonesia itu terbagi menjadi 10. Yang pertama ada konsonan. Yang kedua ada vokal, yang ketiga maddah, keempat tak marbutoh, kelima syaddah, 6 kata sandang, ketujuh hamzah, kedelapan penulisan kata umum, kesembilan penulisan kata Arab yang lazim kita sering temui, yang kesepuluh huruf kapital. Kita akan membahas semua ini satu persatu. Yang pertama ada konsonan. Baik, apa itu konsonan? Konsonan yaitu bahasa Arab apabila ditulis dan dilambangkan dengan huruf, maka sebagian akan dilambangkan dengan huruf dan sebagian pula akan dilambangkan dengan tanda. Bahkan ada yang dilambangkan dengan huruf atau tanda sekaligus. Di sini ada huruf alif sampai ya, sudah saya bikinkan tabel. Kalau di video ini saya sebutkan semuanya, mungkin videonya akan panjang, jadi saya sebutkan contohnya saja ya. Nanti teman-teman silahkan membaca dan memperhatikan bagaimana penulisan huruf Arab apabila di huruf Latinkan sendiri. Baik, kita ambil contoh dari huruf-huruf ini. Huruf ba. Huruf ba apabila diubah menjadi huruf Latin atau huruf Indonesia, itu hurufnya kita memakai huruf B. Contoh lain ada huruf sa. Huruf sa apabila kita ubah menjadi huruf bahasa Indonesia, huruf Latin, itu penulisannya huruf S tapi ada titik atasnya.
Nah, bagaimana cara kita mengubah huruf S yang biasa ke huruf S yang ada titiknya? Nanti di akhir akan saya beritahukan tata caranya ya. Terus kita ambil contoh lagi dari huruf kho. Huruf kho apabila di huruf latinkan maka kita memakai huruf K, H, dan A dan sebagainya. Kita lanjut ke poin nomor 2. Di poin nomor 2 ada vokal. Vokal yaitu dalam transliterasi Arab Indonesia merupakan huruf-huruf vokal Indonesia yang digunakan untuk menggambarkan bunyi yang dihasilkan oleh harokat dan dari huruf-huruf Arab tersebut. Dalam vokal ini terbagi menjadi tiga. Ada vokal tunggal, vokal rangkap, dan vokal panjang. Vokal tunggal. Kita bahas yang pertama vokal tunggal. Apa itu vokal tunggal? Vokal tunggal adalah apabila di dalam bahasa Arab lambang dalam vokal tunggal ini berupa harokat. Dalam bahasa Arab itu kan ada harokat terbagi menjadi 3. Yang pertama ada fathah, yang kedua kasroh, yang ketiga dhammah. Maka kalau harokat-harokat ini dalam bahasa Arab 3 ini diubah menjadi huruf Latin, maka harokat fathah dia diubah menjadi huruf A, harokat kasroh dia diubah menjadi huruf I, harokat dhammah dia diubah menjadi huruf U. Contoh dalam harokat fathah. Di situ ada contoh kolamun. Di situ yang harokat fathah itu kan huruf qaf. Huruf qafnya sendiri kalau kita ubah dari huruf Arab menjadi huruf Latin itu kita pakai huruf Q. Terus karena huruf qafnya ini dia fathah, maka setelah huruf Q itu ditambah huruf A karena si huruf qafnya itu dia berharokat fathah. Yang kedua, contoh dari harokat kasroh ada mirwahatun. Di situ yang berharokat kasroh adalah huruf mim. Huruf mim kalau diubah menjadi huruf Latin dia memakai huruf M. Karena huruf mimnya ini berharokat kasroh, maka setelah huruf M, kalau di huruf Latin kan setelah huruf M itu kita beri huruf I karena harokat dalam huruf mim itu harokatnya kasroh. Terus contoh dari harokat dhammah. Di situ ada contoh kutubun. Di situ yang berharokat dhammah ada huruf kaf dan ta. Huruf kaf apabila diubah menjadi huruf Latin dia menjadi huruf K. Setelah huruf K kita beri huruf U karena dalam huruf kaf itu berharokat dhammah. Begitu juga huruf ta. Huruf ta apabila diubah menjadi huruf Latin dia memakai huruf T. Setelah huruf T kita beri huruf U karena dalam harokat ta dalam kata kutubun itu berharokat dhammah. Yang kedua ada vokal rangkap. Apa itu vokal rangkap? Vokal rangkap apabila dalam bahasa Arab itu lambangnya berupa gabungan antara harokat dan huruf, maka transliterasinya berupa gabungan huruf. Yang pertama ada kombinasi dari harokat fathah dan huruf ya. Maka apabila ditransliterasikan maka harokat fathah itu diubah menjadi huruf A dan huruf ya diubah menjadi huruf I. Contohnya kaifa, huruf kaf itu berharokat fathah dan huruf ya itu berharokat sukun. Maka kita apabila mentransliterasikan akan menjadi huruf K, A, huruf I, dan huruf F, A. Jadi kaifa. Yang kedua ada harokat fathah dan huruf waw. Harokat fathah diubah menjadi huruf A, huruf waw diubah menjadi huruf U. Di situ ada contohnya haula. Huruf H diubah menjadi huruf H, harokat fathah diubah menjadi huruf A, huruf waw diubah menjadi huruf U, huruf lam diubah menjadi huruf L, dan fathah dari huruf lam itu diubah menjadi huruf la, jadi haula. Yang ketiga ada vokal panjang. Apa itu vokal panjang? Vokal panjang yaitu huruf yang dalam bahasa Arab dia berharokat panjang, maka lambangnya berupa harokat dan huruf. Contohnya ada fathah dan alif. Gabungan antara harokat fathah dan alif. Contohnya ada kola, maka diubahnya menjadi huruf fathah dan alifnya
diubahnya menjadi huruf A, tapi ada garis di atas huruf A-nya itu. Jadinya kola, itu menandakan kalau si harokat fathahnya itu memiliki panjang atau mat. Yang kedua ada fathah dan ya. Ya di sini maksudnya ya yang berarti ya apa? Nah, alif ini bukan alif. Huruf ya ini bukan huruf ya yang dia dibacanya ya, tapi dia ya-nya ini berupa alif muqaddarah, dia alif bengkok. Nah, kalau gabungan antara fathah dan alif muqaddarah itu sama aja, dia diubah menjadi huruf latinnya a, di atasnya ada garis-garisnya. Contohnya ada Musa gitu. Terus yang ketiga ada kasroh dan ya. Maka huruf kasrohnya itu kan dia diubah menjadi huruf i. Nah, untuk menandakan bahwa kasroh itu panjang, maka di atasnya huruf i itu ditambahkan garis juga seperti huruf a tadi. Huruf dhammah dan waw. Karena huruf dhammah setelahnya waw itu menandakan panjang, huruf harokat dhammahnya itu panjang, maka hurufnya diubah menjadi huruf u dan di atasnya ada garis atasnya. Yang ketiga ada tak marbutoh. Bagaimana mentransliterasikan tak marbutoh apabila ditransliterasikan ke huruf Latin? Tak marbutoh sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, apabila tak marbutoh hidup, dia apabila tak marbutohnya itu ada harokat, maka tak marbutohnya itu dia diganti menjadi huruf T apabila diubah menjadi huruf bahasa Indonesia. Contohnya ada almir'atu. Di situ ada huruf tak marbutoh, karena tak marbutohnya itu dia ada harokat, maka ditulisnya menjadi huruf T, almir'atu. Terus yang kedua ada tak marbutoh mati, dia ada harokat sukun, maka tak marbutohnya tersebut diganti menjadi huruf H, bukan huruf T. Kalau T itu nanti ada harokat, kalau huruf H dia yang sukun. Contohnya ada almir'ah. Nah, karena di situ tak marbutohnya sukun, maka almir'ahnya kita tulisnya bukan pakai T, kita ubah menjadi huruf H karena tak marbutohnya tersebut sukun. Terus yang ketiga ada tak marbutoh yang setelahnya ada sandangan al dan kedua kata itu terpisah, maka tak marbutohnya tersebut diubah menjadi huruf H. Sebagai contoh ada al-maktabatul jadidah. Kita menulisnya bisa sebagai al-maktabah al-jadidah, dua-duanya diubah menjadi H, atau al-maktabatul jadidah gitu. Kemudian yang keempat ada syaddah. Syaddah itu tasydid apabila di bahasa Arab. Syaddah ditulis dengan gabungan huruf yang sama sesuai huruf yang ada tanda syaddahnya tersebut. Di situ ada contoh khaffafa. Huruf fa yang pertama dia berharokat tasydid, maka menulisnya huruf fa apabila ditransliterasikan menjadi huruf Latin itu memakai huruf F. Maka karena huruf fa-nya itu dia tasydid, maka kita menulis huruf F-nya itu 2 kali, khaffafa. Begitu juga salama, karena lamnya itu tasydid, huruf L-nya itu kita dobelkan menjadi salama gitu. Terus yang kelima ada kata sandang. Kata sandang itu alif tambah lam. Di situ terbagi menjadi 2, ada alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Bagaimana kita mentransliterasikannya? Apabila dia huruf Komariah, alif lam komariah, maka penulisannya tetap al, lamnya itu dia tetap memakai huruf L. Contohnya ada al-baitu. Karena setelah huruf alif lam itu huruf ba itu termasuk huruf komariah, maka penulisannya tetap huruf A, kemudian huruf L, setelahnya tetap huruf B, A, I, T, U, al-baitu. Begitu juga al-komaru. Kemudian yang kedua ada alif lam syamsiyah. Maka huruf L pada alif lam itu diganti menjadi huruf syamsiyah setelahnya. Contohnya ada ar-rajulu. Ada setelah alif lam itu huruf ro. Karena huruf ro itu termasuk huruf syamsiyah, maka huruf L-nya itu diubah menjadi diubah menjadi huruf R. A, R, kemudian R lagi, A, C, U, L, U, ar-rajulu, begitu. Dimasukkan ke huruf setelahnya. Afwan, yang keenam sepertinya saya kelupaan untuk memasukkan ke PPT, jadi nanti saya tambahkan sendiri, saya kirim lewat grup ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 7, ada lafzul jalalah.
Jadi, apabila kata Allah didahului oleh huruf jar atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudhof ilaih, maka ditransliterasikannya tanpa huruf hamzah. Contohnya, fi Allahi, kita bacanya fillahi. Maka kita menulisnya juga seperti kita membacanya fillahi. Jadi kata Allahnya ini alifnya itu tidak ditulis lagi, jadi langsung habis. Huruf i itu langsung huruf lam, fillahi. Begitu juga dengan baitullahi, kita langsung masukkan ke huruf lamnya. Yang kedua, apabila tak marbutoh terletak pada kata yang disandarkan kepada lafzul jalalah, maka tak marbutohnya itu akan ditransliterasikan menjadi huruf T. Contohnya, kalimatullahi. Huruf tak marbutohnya itu kita ubah menjadi huruf T, bukan huruf H. Yang kedua ada rahmatullahi. Huruf tak marbutoh pada rahmatu kita bukan mengubahnya menjadi huruf H, tapi tetap huruf T. Kemudian yang ke-8 ada penulisan kata. Penulisan kata ini dia dibagi menjadi dua. Ada penulisan kata secara umum, ada penulisan kata yang lazim kita gunakan. Yang pertama ada penulisan kata secara umum. Asalnya penulisan kata itu dipisah dengan kata selanjutnya. Hanya kata tertentu dalam bahasa Arab yang penulisannya digabung dengan kata lain karena adanya penghapusan harokat maupun huruf pada kata tersebut. Pada dasarnya penulisan kata ini itu tuh terpisah baik isim, fiil maupun huruf. Tapi nanti ada beberapa kata-kata yang dia itu memang digabung dalam penulisannya. Contohnya ada wa innallaha lahuwa khairur razikin. Penulisannya huruf inna karena digabung menjadi Allah dia tergabung. Innallaha, lahuanya itu dipisah, khairunnya dipisah, ar-razikinya itu kita tulis sebagai seperti yang tadi kita pelajari yang dia bergabung dengan alif lam. Fi jannatin na'im juga kita bisa menulisnya sebagai fi jannati an-na'im, bisa juga digabung fi jannatin na'im gitu. Yang kedua ada penulisan kata yang lazim kita gunakan. Kata yang sudah sering didengar dan lazim digunakan serta sudah menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia itu tidak lagi dialih aksarakan menjadi aksara Indonesia, menjadi huruf Indonesia. Contohnya Al-Qur'anu, apabila kita tulis sesuai tata cara yang sudah kita pelajari tadi, ditransliterasikan ke bahasa Indonesia, itu penulisannya karena huruf A-nya itu panjang, maka di huruf bahasa Indonesia A-nya itu kan ada harokat, ada tanda panjangnya. Tapi karena Al-Quran itu telah lazim kita gunakan dalam bahasa Indonesianya, maka kita tulis ya sesuai yang kita sering dengar itu kayak gimana, Al-Quran ya Al-Quran aja gitu. Nggak usah setelah A-nya itu ditambahkan tanda panjang. Contohnya ada Idul Fitri. Idul Fitri apabila ditransliterasikan sesuai tata caranya, huruf to itu kita transliterasikannya huruf T dan di bawahnya ada titik, ada satu titik di bawah. Namun karena kata Idul Fitri ini kita sudah sering mendengar, kita sudah sering digunakan, maka penulisannya tetap seperti biasa, Idul Fitri gitu, itu tidak apa-apa. Namun apabila kata-kata tersebut bersambung dalam satu kalimat, maka tetap dialih aksarakan menjadi aksara Indonesia. Contoh tadi Al-Quran, itu kan kita boleh menuliskannya seperti yang kita sering dengar Al-Quran, begitu saja. Kalau misal dia penulisannya terpisah, tapi kalau dia bersambung, maka penulisannya tetap seperti penulisan pada awalnya. Hafizu Al-Quran, A-nya di atas huruf A itu ada tanda panjangnya. Kemudian yang ke-9 atau ke-10. Yang ke-10 ada huruf kapital. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal pada nama diri. Apabila nama tersebut diawali oleh kata sandang, maka yang diberikan huruf kapital tetap hanya pada nama tersebut. Contohnya ada kata kalimat auhayna ila Musa. Jadi karena kata sandang ila itu bisa digabung ke kata Musa,
huruf kapitalnya itu bukan diberi pada huruf ilanya, pada huruf i-nya itu tidak. Kita hanya memberikan huruf kapital pada nama orangnya itu tersebut. Jadi dalam penulisan huruf kapital itu seperti halnya EYD yang sudah ditetapkan. Contohnya, huruf kapital digunakan dalam permulaan kalimat. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa-nya ini dia ditulis huruf kapital karena memang dalam peraturan EYD itu huruf kapital diharuskan dalam awal kalimat. Yang kedua, ada huruf kapital tidak digunakan untuk nama Allah apabila nama tersebut bersambung dengan kata lain. Jadi kalau Allahnya ini bersambung dengan kata lain, hurufnya itu tidak memakai huruf kapital. Kalau misal sendiri huruf Allahnya ini, kata Allahnya ini sendiri, maka A-nya huruf A-nya itu kita pakai huruf kapital. Contohnya ada qulillahu yuhyikum. Kata Allahnya ini huruf hamzahnya itu dihilangkan karena dia berada di tengah kalimat gitu. Kemudian bagaimana cara menggunakan transliterasi di Word? Caranya yaitu kita masuk ke Word, kemudian kita menuliskan huruf yang mau kita ubah menjadi yang ada tanda-tandanya tadi, seperti tanda garis di atas huruf atau tanda titik di bawah atau tanda titik di atas. Itu kita menuliskan hurufnya dulu. Misalnya kita mau menuliskan huruf A, maka kita ketik huruf A dulu, kemudian kita blok, kemudian kita masuk ke insert. Setelah masuk ke insert, kita klik di sebelah kanan itu ada simbol. Setelah kita klik simbol, itu akan muncul tulisan more symbols, maka kita klik. Setelah itu kita pilih di subset, itu ada tulisan, kalau untuk huruf dengan lambang titik itu kita langsung memilih yang Latin Extended Additional gitu. Kalau untuk garis di atas huruf dan Z dengan titik di atas, itu subsetnya kita ganti jadi Latin Extended A gitu. Itu cara untuk mengubah huruf-huruf yang tadi ada tambahan tanda-tandanya. Nah, untuk kesimpulannya, transliterasi berasal dari bahasa Inggris yaitu transliteration, yang artinya penyalinan dengan mengganti huruf dari suatu bahasa ke suatu bahasa yang lain. Dalam penulisan transliterasi Arab Indonesia, hendaknya memperhatikan pedoman-pedoman yang terdapat di dalamnya agar tidak terjadi kesalahan. Tujuan transliterasi yaitu untuk membantu seseorang dalam pelafalan bahasa asing dan mencegah kesalahan dalam pengucapannya. Oleh karena itu diciptakanlah transliterasi. Selain itu, tujuan lainnya yaitu untuk kebutuhan studi akademik yang mengharuskan menuliskan bahasa Arab akan tetapi harus menggunakan penulisan Latin. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kebingungan karena saya terlalu belibet-belibet menjelaskannya, saya mohon maaf. Apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Apabila ada banyak kurangnya, itu murni dari saya sendiri, dan apabila ada benarnya maka itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.